Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, di hari Minggu yang ceria ini kembali lagi kita sama-sama mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu, bagaimana kabar adik-adik semua? Pastinya baik ya, karena kita punya Tuhan yang selalu memberkati kita setiap harinya. Nah sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah begitu baik terhadap kita, sudah memberkati kita. Jadi saya mau ajak adik-adik semua untuk berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan dari lagu Aku Diberkati. Berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya berkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Masih tetap berdiri, kita mau berdoa, jadi semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang pada hari ini untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam seminggu ini. Saat ini Tuhan, kami kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Dan setiap kami yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita sebagai bentuk kasih cinta kami Tuhan kepadamu. Juga saat ini Tuhan, kami berdoa untuk guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan bertakan firman-Mu sebentar. Tuhan berkati, biarlah semuanya Tuhan, sekolah minggu kami boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya masih semangat, jadi adik-adik tetap berdiri kembali. Kita kembali lagi mau memuji Tuhan dari lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat
kemenangan. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semua Alkitabnya dibuka. Nah, kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 sampai 15. Markus 5 ayat 1 sampai 15. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah setiap orang berharga. Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke sebuah kota yang bernama Gerasa. Nah Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya. Di kota Gerasa itu ada seorang yang kerasukan roh jahat, namanya Legion. Orang Legion ini sudah lama kerasukan roh jahat. Dia tinggal di kuburan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menemaninya. Sekalipun orang-orang sudah merantai dia, mengikat dia, tapi Legion ini kuat dan dia terus saja lepas dari ikatan tersebut. Akhirnya orang-orang menjauhi dia. Dia pergi, Legion ini tinggal di kuburan. Wah, kira-kira Legion takut tidak ya tinggal di kuburan? Kan di kuburan itu banyak apa? Banyak orang yang sudah meninggal. Tapi Legion ini tidak takut sama sekali. Dia justru memukuli badannya dengan batu. Setiap hari dia berada di kuburan itu, siang malam dia berada di kuburan itu. Karena
dia dijauhi oleh orang-orang karena orang-orang juga takut jangan sampai legiun ini melukai orang-orang di sekitarnya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus melewati kuburan tersebut, tempat si legiun berada. Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya. Kemudian legiun ini melihat Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, tolong jangan siksa saya, jangan siksa aku. Jadi legiun ini meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jangan mengusir roh jahat yang ada di dalam dirinya. Tapi Tuhan Yesus melihat bahwa orang ini sangat berharga, orang ini perlu untuk diselamatkan, orang ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu. Roh jahat itu kemudian dikeluarkan Tuhan Yesus dan dipindahkan ke babi-babi yang ada di sana. Di sana ada sekitar 2000-an babi. Babi itu tidak berada lagi dalam diri orang itu, tapi dia sudah pindah ke banyak babi yang ada di situ. Dan apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Babi itu terjun ke jurang dan mereka mati karena lemas. Nah, akhirnya orang yang tadi tinggal di kuburan ini sudah menjadi waras, sudah tidak pukul-pukul lagi dirinya, sudah tidak membahayakan lagi orang lain, sudah menggunakan baju yang bagus-bagus, sudah menggunakan baju yang rapi, karena roh jahat sudah apa? Sudah keluar dari dalam dirinya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan orang itu selain dia sudah waras, orang itu juga mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, pulanglah kepada keluarga kamu, ke kampung halaman kamu, dan ceritakanlah apa yang kau alami hari ini. Nah adik-adik, seperti orang yang kerasukan roh jahat tadi, kamu dan aku juga berharga. Jadi Tuhan Yesus tidak melihat siapa itu, Tuhan Yesus tidak melihat pakaiannya yang compang-camping, perilakunya yang sudah mulai tidak waras, yang sudah mulai memukul-mukuli dirinya, bahkan membahayakan orang lain. Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Sekalipun orang yang dirasuki roh jahat itu dijauhi oleh orang lain, bahkan dibenci oleh orang lain, tidak ada lagi yang mempedulikannya, tapi tidak pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempedulikan orang tersebut. Tuhan Yesus mengasihinya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus juga mengasihi kamu semua. Tuhan Yesus juga mengasihi kakak dan semua orang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa sedih bahwa adik-adik itu tidak berharga. Karena apa? Karena kita semua anak-anak Tuhan berharga. Jadi kalau misalnya adik merasa tidak ditemani oleh temannya, atau misalnya adik diremehkan oleh temannya, jangan menjadi sedih, jangan berkecil hati karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihimu, karena kamu berharga. Nah adik-adik, sebelum kakak memberikan tugas hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengerjakan tugas yang diberikan minggu lalu. Mari kita saksikan. Teman-teman, perkenalkan nama saya dari Kasong menghafalkan Ibrani pasal 13 ayat 5 yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Abel. Saya dari daerah Peladan 1. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yaitu Ibrani 13 ayat 5b yang bagian B yang berbunyi. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya mau menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Kalipa, saya dari Datal 3. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Guru dan teman-teman, saya Aldo 8. Saya akan menghafalkan Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Datal 8. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekian, terima kasih. Bye-bye Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Renata. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Ibrani 13 ayat 5 bagian B yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih teman-teman, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat sore Bu Guru, nama saya Nafita Dewi. Saya mau menghafalkan Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B yang berbunyi demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Bu Guru, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Kakak ulang sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a. Mari kita sama-sama membacanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ulang satu kali lagi ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu dia ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Silakan dihafal dan dikirimkan video hafalannya kepada kakak-kakak pengasuhnya. Selamat menghafal. Bagaimana adik-adik ceritanya? Bagus bukan? Nah, cerita tadi mengajarkan kita kalau kita itu istimewa di mata Tuhan. Hidup kita itu begitu istimewa. Nah, bayangkan saja adik-adik, orang yang dirasuki setan tadi itu, yang orang-orang semua mengucilkan dia, tapi apa yang Tuhan Yesus perbuat? Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekitarnya, orang jahat, orang yang dirasuki setan itu. Malahan Tuhan Yesus melihat
orang itu berharga dan mau menolong dia. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut walaupun kita dikucilkan karena kita pernah melakukan kesalahan atau melakukan hal buruk, Tuhan tetap melihat kita itu istimewa, hidup kita itu berharga dan Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Jadi adik-adik harus tetap semangat dan dalam menjalani kehidupan, terutama terus tetap berbuat baik kepada sesama. Nah, adik-adik sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang sama-sama boleh kita dengarkan, kita mau mengumpulkan persembahan dan untuk mengiringi persembahan kita mau memuji Tuhan dari lagu Aku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi Tuhannya dengar apa kata Yesus dan katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Sungguh luar biasa firman yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang dijauhi oleh orang lain. Kami juga tahu ya Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu dikasihi oleh Tuhan. Kami tahu bahwa kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat bahwa kami sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu hamba ya Tuhan. Mereka yang dalam pertumbuhan Bapa Engkau memberkati, biarlah makin hari Tuhan mereka makin mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk adik-adik yang dalam bangku sekolah ya Tuhan. Engkau menjaga, melindungi mereka, Engkau memberikan pemikiran yang baik, waktu belajar yang baik ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini boleh menuntut ilmu dengan baik, sekalipun mereka masih berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan suatu hari nanti mereka boleh meraih cita-citanya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau hadir melawat mereka. Biarlah ya Tuhan adik kami ini boleh pulih kembali. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan umur yang Engkau berikan kepada kami, kepada mereka ya Tuhan. Selebihnya kehidupan mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Papa dan Mama kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, biarlah senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Biarlah senantiasa mereka diberi kesehatan dan bersuka cita. Kami boleh menaikkan sukacita bersama ya Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, sungguh masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sepanjang ibadah kami ini Engkau mendapati kami tidak setia, Engkau mendapati kami main-main, kami mohon ampun ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, biarlah kami terus dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah akan berakhir. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak lagi mengajak kita semua untuk memuji Tuhan kembali. Semuanya berdiri, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus Nah, adik-adik tetap berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita mau menutupnya dalam doa. Semuanya kembali lipat tangan, tutup mata kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, memberkati kami walaupun kami terkadang melupakan-Mu, terkadang menyakiti hati-Mu Tuhan, tapi Tuhan senantiasa melihat kami berharga dan selalu memulihkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan ibadah kami boleh selesai. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan kami mau kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tetap berkati kami Tuhan dalam kami bermain, dalam kami belajar, dan dalam hal apapun itu Tuhan. Mari tetap berkati kami. Dan biarlah Tuhan minggu depan kami boleh kembali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.